Tentunya HP Samsung S24 ini adalah salah satu HP terbaiknya dari Samsung ya. Yang namanya juga series S ya, series flagship gitu. Dan juga udah banyak yang bahas ya soal buasnya performa dari Samsung S24 ini yang dibekali dengan chipset Exynos 2400. Nah, namun apakah ada kekurangan dari HP Samsung S24 ini? Apakah kekurangannya ini bisa dimaklumi atau bener-bener ganggu gitu kan untuk kekurangannya? Di sini gue akan coba bahas mengenai kekurangan Samsung S24 ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Gue pakai Samsung S24 ini kurang lebih selama 4 bulanan. Jadi ya ini kesan pribadi gua soal kekurangan Samsung S24 ini selama pemakaian gua kurang lebih 4 bulanan. Oh iya, di sini gua nggak akan bahas soal data-data angka di Samsung S24 ini ya. Kalau data-data angka seperti itu mah ya udah banyak yang bahas lah ya. Reviewer gede itu pasti pakai tes dan pengujian yang menghasilkan data-data angka yang cukup akurat gitu. Kalau di sini gua akan sharing aja, ngobrol-ngobrol santai soal kekurangan dari Samsung S24 ini. Pokoknya kayak cerita pengalaman pribadi aja sih. Yang pertama, kekurangan dari Samsung S24 yang gue rasakan adalah ngecasnya ini lumayan cukup lama ya. Sebenarnya kalau sekarang gue udah mulai terbiasa, tapi pas awal-awal gue pakai Samsung S24 ini, gue ngerasa kayak lama banget ya. Karena kan apalagi Samsung ini kebanyakan HP-nya nggak disertakan juga untuk kepala chargernya. Jadi ya kita harus beli sendiri. Udah mah nggak disertakan juga dalam paket pembeliannya untuk kepala chargernya. Supportnya juga cuma 25 watt gitu. Kalau nggak salah ada juga ya Samsung S24 Plus, Samsung S24 Ultra, dan mungkin Samsung S25 series. Gue lupa Samsung S25 series udah support 45 watt apa belum. Jadi ada juga ya Samsung tuh yang HP flagshipnya ini udah bisa 45 watt. Tapi ya tetap aja sih, meskipun udah support 45 watt tapi nggak disertakan dalam paket pembeliannya. Itu sih kekurangan yang gua rasakan, yaitu ngecasnya ini lama karena cuma 25 watt aja. Karena gua pribadi sebelumnya tuh pakai Poco X5 Pro yang dimana di sini 67 watt. Jadi bedanya lumayan cukup jauh ya, 25 watt versus 67 watt. Kayak gua tinggal mandi, ganti baju, beres-beres itu udah penuh guys. Udah lumayan lah, mungkin 80-90%-an kalau HP-nya itu udah mulai lowbat. Nah, sedangkan ini kurang lebih 1 jam lah ya, baru bisa HP-nya ini udah lumayan penuh ketika gua cas Samsung S24 gua. Meskipun juga soal casan ini menurut gua juga ada kelebihan ya di Samsung S24 ini, yaitu kalau kalian ngecas, nanti bakal ada estimasi berapa lama agar baterainya ini bisa sampai 100%. Ya, fitur ini mah ada juga ya di HP-HP mid-range-nya, kayak Samsung A55 juga ada sih. Jadi nanti kalian bisa tahu pas ngecas itu butuh berapa lama. Jadi nanti kita bisa memperkirakan nih berapa lama HP kita ini bisa penuh sampai 100%. Kemudian kekurangan yang selanjutnya dari Samsung S24 ini adalah dari baterainya yang cukup boros. Sebenarnya secara angka, secara tertulis di spesifikasi gitu loh, tertulisnya ini 4000 mAh. Tapi sebenarnya kalau gue lihat-lihat, untuk di Samsung S24 ini real kapasitinya adalah 3880 mAh. Jadi di bawah itu ya, di bawah 4000 mAh ya untuk kapasitas aslinya. Tapi mungkin bisa diwajarkan juga ya, karena HP Samsung S24 ini termasuk HP yang compact, kecil, ukuran layar 6,2 inch. Jadi untuk baterai yang gede-gede itu mungkin nggak muat di Samsung S24 ini. Makanya pakai baterainya kayak di iPhone sih ya, yang di bawah 4000 mAh gitu. Padahal sebenarnya juga HP-HP Cina kayak Vivo, Oppo itu kan HP-HP-nya pada tipis-tipis, pada kecil-kecil, tapi baterainya tuh badak-badak, gede-gede gitu. Mungkin di Samsung S24 ini belum pakai teknologi yang sama kayak di HP-HP Cina gitu. Jadi ya muatnya cuma di 4000 mAh aja. Gua akan gambarkan seberapa boros Samsung S24 ini untuk pemakaian pribadi gua ya. Jadi untuk Samsung S24 ini gua jadikan daily driver untuk gua ngonten ya. Jadi di sekitar 80% tuh gua ngonten pakai Samsung S24 ya, 20%-nya gua pakai iPhone 15 ini. Ini lagi gua pakai ya iPhone 15 buat kamera. Jadi beberapa aplikasi yang sering gua pakai itu adalah dari kamera, aplikasi editing kayak CapCut, sama sosial media gitu. Gua sering scroll-scroll ataupun ngupload video. Untuk rata-rata screen on time gua di 7 jam, 6-7 jam lah ya. Itu gua bisa ngecas sehari itu 2-3 kali guys. Tapi ngecasnya bukan dari 0% ya. Biasanya gua tuh di bawah 30% atau 30%-an gua charge tuh ya. Sampai di sekitaran 90%, dan itu ya 2-3 kali sih gua ngecas Samsung S24 ini dalam sehari, karena emang saking borosnya gitu untuk Samsung S24 ini. Itu pemakaian gua pribadi aja sih, yang kebanyakan kalau gua sih lebih ke editing video, kamera sama sosmed gitu untuk pemakaiannya. Semoga bisa gambar ya borosnya baterai Samsung S24 ini yang gua rasakan berdasarkan tadi gambaran
gambaran gua pakai Samsung S24 ini. Lalu kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah Samsung S24 ini tuh mudah panas ya. Di sini gua nggak ada alat buat ngecek suhu. Sebenarnya gua punya sih di sini termometer, cuman gua tuh kayak nggak akurat gitu sih. Jadi gua nggak yakin ya kalau gua pakai ini juga bakal akurat. Intinya panasnya ini udah nggak nyaman di tangan gua lah. Udah kayak mau meledak gitu HP-nya. Itu gua bilang HP-nya panas ya. Jadi mungkin kayaknya suhunya di atas 40 derajat sih. Karena udah mulai nggak enak di tangan gua tuh. Mungkin alasan gampang panas di HP Samsung S24 ini adalah yang pertama karena HP-nya ini compact, kecil gitu kan. Jadi penyebaran panasnya terbatas. Oleh karena itu mudah panas sih untuk HP-nya ini. Terus kemudian juga rumor orang-orang bilang Exynos ini dia panas, mungkin nggak salah sih. Karena emang menurut gua mudah panas gitu. Meskipun ya bisa diwajarkan juga gitu. Mengingat ini HP flagship dan juga ukurannya kecil. Tapi bukan berarti panas tiba-tiba gitu ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba panas. Nggak juga ya. Jadi jangan dianggap juga Exynos di Samsung S24 ini bikin gampang panas secara tiba-tiba. Nggak juga ya. Awal-awal sebenarnya terjadi hal seperti itu sih. Tapi setelah update 1 kali 2 kali selanjutnya, itu nanti aman-aman aja sih. Ya panasnya itu ketika gua nge-record video ataupun ketika editing video ya. Terutama ketika gua pakai editing video yang pakai efek yang aneh-aneh ataupun ketika gua nge-export video, itu tuh baru mulai kerasa panas dan nggak nyaman di tangan. Tapi sebenarnya juga untuk Exynos 2400 di Samsung S24 ini bukan yang buas-buas banget ya. Udah banyak kan sekarang mah chipset yang emang kenceng, buas gitu kan. Tapi sama HP-nya bisa dijinakan, jadi nggak begitu panas gitu loh di HP-nya. Padahal juga Antutunya setelah tadi gua tes itu cuma di 1,5 juta aja. Itu kalah tuh sama Poco X7 Pro yang kalau nggak salah 1,7 juta gitu untuk Antutunya. Jadi kan emang sebenarnya nggak buas-buas banget, tapi tetap aja sih HP-nya panas gitu. Saran dari gue sih kalau kalian punya Samsung S24 ini, gue nggak tahu ya di Samsung S25, katanya sih Samsung S25 dia paper chambernya atau pendinginannya itu lebih luas 15% atau kayak gimana, tapi intinya katanya sih lebih bagus ya. Saran dari gue sih kalian mending sediakan fan cooler untuk Samsung S24 ya, karena emang kadang-kadang panasnya ini bikin nggak nyaman di tangan. Kekurangan selanjutnya dari Samsung S24 ini yang gue rasakan adalah kurang cocok dipakai buat entertain berlama-lama, kayak misalkan untuk nonton ataupun main game. Sebenarnya ya dari segi performa ya bisa-bisa aja sih, oke-oke aja. Cuman menurut gue ada 2 faktor yang bikin HP ini nggak cocok untuk dipakai entertain berlama-lama. Yang pertama HP-nya ini boros, seperti yang tadi gue bilang, baterainya ini cepet habis lah ya kalau dipakai berlama-lama buat entertain. Sama yang kedua, layarnya ini kecil. Meskipun sebenarnya juga untuk layar Samsung S24 ini salah satu yang terbaik sih menurut gue. Karena emang HP Samsung ini layarnya udah bagus-bagus gitu. Jadi gue pakai Samsung S24 ini untuk entertain berlama-lama, gue berasa kurang puas aja sih. Kalau gue biasanya malah lebih suka Samsung A55 5G gue untuk gue pakai entertain. Terutama kalau gue biasanya nonton anime itu ya. Gue pakai Samsung A55 5G karena layarnya lebih luas dan juga layarnya masih oke gitu kan untuk dijadikan nonton berlama-lama. Meskipun juga beli HP mahal-mahal kayak Samsung S24 ini ya buat apa kalau nggak dipakai. Sebenarnya ya kalau kalian nggak mikirin baterai dan juga layarnya yang kecil ya sebenarnya nggak masalah sih, bisa-bisa aja. Bisa kalian pakai buat main game ataupun buat nonton. Jadi gitu aja sharing-sharing gue mengenai kekurangan dari Samsung S24 ini yang gue rasakan dalam pemakaian 4 bulanan ya. Kalau gue ada salah-salah kata ataupun penjelasan gue yang keliru, silakan aja koreksi di kolom komentar, ataupun kalian pengen nambahin juga boleh banget tulisnya di kolom komentar. Atau kalau pengen ada yang didiskusikan atau yang pengen ditanyakan ya boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.